Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah. Apa kabar? Di sini seperti biasa deh, kami berdua mau ngobrolin sesuatu yang horor-horor untuk menghibur kawan-kawan semuanya di rumah. Seperti biasa ada Bro Ayung. Ya, langsung aja Bro Ayung kali ini nggak usah pakai lama ya, seperti biasanya gitu. Baik. Hari ini ada cerita apa? Tapi biasanya kan sebelumnya mau menyapa kawan-kawan. Iya, betul sekali. Monggo. Hafal banget ya Mas Pi ya. Apal karena kita udah ratusan episode gini-gini terus Iya kan. juga sih. Terima kasih kesempatannya. Tanya sama kawan-kawan dulu seperti biasa katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan Mas Biru sama Mas Ayung. Nah, kita pengen ngobrolin yang serem-serem di pagi ini. Sebuah cerita, Bi. Ini ada sebuah kisah. Langsung nggak boleh ya? Langsung boleh. Ada sebuah kisah, dulu pernah sekali aku bawain kisahku sendiri di episode keberapa atau lupa. Itu tentang apa namanya ya, waktu itu aku pernah kerja sebagai tukang tebas kayu, jepun. Pernah ya itu ya. Nah ini mirip seperti kisahku itu. Jadi ini kisahnya temen yang sama-sama jadi Tebas juga. iya, tapi dia kerja di orang lain lah, bukan satu perusahaan sama aku gitu loh. Jadi temanku itu namanya Mas Ali, Bi. Jadi Mas Ali itu udah 2 bulan diangkat lah ceritanya, walaupun nggak ada struktur resmi. Ini kan sifatnya perorangan perusahaan tadi. Jadi dia itu diangkat sebagai tangan kanannya bosnya, Haji Ramli gitu. Tangan kanannya nggak ada. Tangan kanannya Haji Ramli kan kecelakaan jatuh dari pohon begitu. Ya enggak, maksudnya buat ngurusin segala sesuatunya. Emang harus detail di sini. Jadi mulainya udah nggak enak gini ya, udah bercanda ya. Iya. Nggak serius. Tetap serem. Bercandanya pun dalam koridor serem. Serius. Iya. Jadi itu Ali itu tadi, Mas Ali ditunjuk udah 2 bulan tadi sebagai tangan kanannya Haji Ramli untuk urusan survei kayu yang mau dibeli daerah mana, terus nanti cocok apa enggak, estimasinya masuk enggak, terus nanti pemotongannya bagaimana dan lain-lain lah, termasuk pembayaran. Itu kan sesuatu yang memang prestis untuk di lingkungan mereka. Untuk kelas itu ya? Iya. Itu nggak disangka-sangka lah buat Ali. Kata Ali juga, aku kayaknya nggak pantas sebenarnya, masih ada yang lebih senior begitu, tapi bos maunya aku gimana. Ya mungkin kalau kamu jujur kerjanya baik ya terserah bosnya, kan yang punya kewenangan dia. Iya sih. Nah ini aku mau cerita ada kejadian yang horor pernah aku alami. Belum pernah ngobrol-ngobrol sama kamu, tapi ini baru sempat begitu. Kebetulan kamu sekarang udah di ngobor katanya. Nonton. Halo Mas Ali. Nama asli ya. Nama asli ya Mas Ali. Nah, produknya masih sama. Dia juga kadang-kadang besiar, kadang-kadang juga kayu-kayu keras. Tapi waktu itu masih nyari sama kayak aku, jati kebun, Jepun. Gitu Pi, jati kebun. Jadi apa namanya? Dia itu waktu itu ditugaskan sama Haji Ramli untuk datang ke lokasi yang udah ditentukan karena ada petani tadi kayu yang pengen ngejual begitu ya. Kalau Ali itu biasanya tuh di gudang, jadi nggak paham bener lah masalah tuh daerah mana di lapangan nggak paham bener. Akhirnya ditunjuklah si Andri, orang baru juga tapi yang penting, modal nanya-nanya juga nanti ketemu seperti itu. Andri itu tangan kirinya. Tangan kiri. Tangan kirinya Ali tapi. Oh, tangan kirinya Ali. Oh iya. Yang kerja di situ juga, tapi dia suruh bawa motor jadi inilah guide, jadi drivernya si Ali tadi. Itu ngomong sama Pak Haji, gimana Pak Haji? Ya wis Li, pokoknya urusin aja semua. Saya mau ada urusan yang lain. Pokoknya nanti sama Andri, nggih Pak Haji, nggih mbuh. Soalnya yang penting modal alamat, ada bensin, ada uang saku, ya wis jalan kayak gitu. Baru mereka mau jalan, ternyata mau naik motor maksudnya nanti di komplek. Iya, mau naik motor. Mau ngomong. Iya kan, mau keluar gerbang tadi. Ruslan, orang lama itu ngoyok-ngoyok, Bi. Ngoyok-ngoyok itu muda. Itu ngejar maksudnya. Iya, ngejar-ngejar mereka. Ndri. Loh, Mas, ada apa, Mas? Ya lebih ke sih, orang udah tua gitu kan. Kamu mau kemana? Mau survei ke sini, daerah sini. Loh, kamu emang apal?
enggak Li, kamu apa Li? Mas Ali, udah panggilnya udah Mas ya. Aku ya enggak lah Mas, orang aku ngandelin Andri, kalau enggak nanya-nanya, enggak begitu nanya-nanya di sana orang kalau nyesatin juga banyak. Ya, terus maksudnya gimana? Kamu Andri gantiin posisi saya aja dulu sebentar kayak gitu hari ini. Aku yang nganterin Ali begitu. Nganterin Mas Ali jenengan turun ya, mau ya diantar sama saya. Ya kersane yang penting ini kan apa yang minta jenengan bukan saya loh yang tanggung jawab sama Pak Haji jenengan gitu kan. Oh ya oke siap saya siap. Duit itu uang sakunya Bi asem si Andri mau dapat lebihan atau apa kan. Katanya konon Mas Ali itu orangnya enakan. Aduh Pak Ruslan lagi itu kan. Akhirnya wis gantian itu yang jokiin Pak Ruslan Bi. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai ya menuju lokasi tadi. Ternyata ke lereng Gunung Slamet ke sana, tapi daerahnya kemana lagi kalau bukan Gunung Slamet? Iya ya, iya, emang mau ke Cirebon sana, Ciremai jauh. Itu pun ditempuh sekitar 1,5 jam. Itu baru nyampe. Ya kalau Ali kan bacanya ini ya alamatnya yang dituju kecamatan ini, desanya ini. Ini kalau di pelangnya udah masuk desa itu. Loh ini udah masuk desa ini. Tapi tadi sepanjang perjalanan tadi si Pak Ruslan tadi, Om Ruslan itu selalu ngomong, jermemel ngomongin ini Pak Haji terus. Pak Haji Ramli itu orangnya kayak gini nggak beres, orang ngejelek-jelekin Pak Haji terus. Itu kan ditangkap sama Mas Ali. Loh, ini orang lama tapi ngomongin yang kayak gitu, yang jelek-jelek sama tentang Pak Haji. Sementara yang aku lihat nggak kayak gitu. Ini ada tujuan apa? Mulai curiga gitu loh. Sorry. Dan setelah tadi dia ngelihat ini udah masuk desa ini, bahkan nggak ada pelang lain. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung yang biasanya dia pernah nempuh, walaupun itu daerah gunung, desa nggak seluas ini, sejauh ini, masih naik terus pokoknya naik terus. Katanya Om Ruslan, ini bener tadi kan udah masuk desa yang kita tuju. Masih jauh lagi Mas, masih jauh lagi, pokoknya sampai jenengan tenang aja, katanya kayak gitu Bi. Loh gimana, aku lebih apal, aku udah buyutan, udah orang lama di sini, udah orang mana aja aku apal, wis kalem kayak gitu Bi. Ini makin curiga, bahkan dari tadi ya aturan itu jam 1 udah nyampe, itu sampai 2:30 itu masih terus naik terus Bi. Dan yang paling janggal kan Jabon itu bukan di daerah dataran tinggi ya. Itu aja paling banter di hutan rakyat begitu lah ya, hutan rakyat yang dekat-dekat sama kebun desa begitu. Kok kesini ya makin jauh jalannya makin susah, meskipun jalannya halus tapi kan naik terus begitu. Ini orang ada niatan apa sama aku? Udah mulai khawatir si Ali tadi. Pak Ruslan menengeli, udah bilangnya udah nggak Mas lagi, udah Li gitu doang. Akhirnya kalau kadang berhenti cuma rokok begitu kan, bawa minuman yang kopi yang dipakai itu kan, termos, ngopi sebentar, ngomongin kejelekannya Pak Haji lagi. Itu udah mulai jengah lah, udah nggak enak. Terus jalan lagi, ini nggak nanya-nanya dulu, Om Ruslan ini kayaknya udah kejauhan. Tenang boy, tenang, malah nanti dapatnya banyak, nggak cuman yang di situ. Itu ternyata naik terus sampai kayak jalan itu bisa dibilang kayak pol buntu gitu loh. Jadi ketemunya paling gubuk-gubuk begitu. Bahkan gubuk itu udah jarang banget udah jarang banget. Ini rumah terakhir hampir sejam yang lalu. Ini udah benar-benar hutan, mungkin bekasnya dulu perhutani atau apa. Ini akhirnya berhenti, belok ke kanan itu Mas Ayung, belok ke kanan. Ini kayak apa, semak-semak, tapi sebelah sininya ini udah jati-jati, kadang karet begitu ya. Aku, Pak Ruslan mau ngapain? Ini jalan nggak bisa dilewatin motor, emang setapak yang naik begitu loh, cadas-cadas begitu. Loh, Pak Ruslan, kok jenengan lewatnya sini? Ini udah kejauhan kan bener saya? Enggak, yang motong jalan, udah sih jangan berisik, katanya begitu. Duh, ngomongnya udah mulai nggak enak. Terus ini motor waktu itu tak sebutin merek ya, pakai Supra 125 Bi. Ini praktis sudah nggak bisa dinaikin, apalagi boncengan. Posisinya begini Bi, 45 derajat dan terjal. Jadi motor itu dituntun sama Ruslan, si Ali itu dorong. Jadi begitu kan, angkat Li. Terus kayak gitu, ini mau kemana Pak Ruslan? Katanya seperti itu, Alinya udah curiga banget. Kiri kanan udah bunyi-bunyian alam begitu. Udah mulai sore ya? Udah mulai sore, udah mulai khawatir. Ini mau nengokin apa ke sini Pak?
wis jangan ajak kagen ngomong, jangan banyak bicara. Nanti dari sini bakalan ketemu jalannya dari situ. Nanti tempat yang kita tuju itu cepat, katanya seperti itu. Ya wis berpikir positif aja ya, sambil ngerokok, ngos-ngosan, nggak pernah di lapangan sih. Pas udah kayak naikin satu bukit kecil begitu, emang bener ketemu jalan. Ketemu jalan itu kecil tapi halus. Ya tadi perkiraannya Ali itu bekasnya buat lewat perhutani. Itu kan cerita juga belum lama-lama banget. Dulu kan udah ada ya jalan begitu. Akhirnya nyampe di situ, Ruslannya juga ngos-ngosan. Jadi motor kayak digludakin begitu, disenderin ke apa namanya pohon-pohonan, terus ngaplang-ngaplang, semua itu tiduran di aspal. Saking capeknya. Pak, ini kita kok nyampe kayak gini banget sih Pak. Jenengan sampai sebenarnya mau ngajak aku kemana? Kamu curiga yang nggak baik sama aku. Jangan kayak gitu Li, jangan mentang-mentang jadi kepercayaan bos seperti itu. Bi akhirnya sinis ya. Sinis, nggak enak. Aduh, ini makin lama makin jam 4, setengah 5. Kok malah pakai ngorok segala sebentar Bi. Ini aku mau diapain begitu kan? Nah ini nama udah disamarin ya. Bawa beris nggak? Enggak ya. Ini curiga lagi kalau gitu. Jangan, itu cukup sekali. Nah, cerita itu. Nah akhirnya apa? Pas dia bangun ngelilir, oh iya Li, motornya bensinnya jangan-jangan nggak nyampe. Aku mau cari bensin dulu. Ya aku ikut dong Pak Ruslan. Udah tinggal sini aja. Itu di situ aku deket kok. Pokoknya aku tahu tempat bensin. Nanti kesini lagi. Nah, ini kopinya. Rokok saya mau dipegang-pegang, takut kelamaan begitu. Rokoknya digeletakin. Pak Ruslan jalan pakai bawa motor tadi. Jadi ditinggalin si Ali di ujung lah, di sana di atas begitu. Jadi di sana kalau dia ngeliat di sela-sela itu bukit begini begitu, terus kutukan selamat kayak gitu loh Loh, aku bodoh banget, kenapa aku mau ditinggalin di sini? Jelas ini apa Pak Ruslan niatnya nggak beres. Ini sedih tapi kacau balau lah hatinya. Aku nggak tahu tempat mana ini, di mana, nanti pulangnya ke arah mana. Orang tadi aja aku pas lagi naik motornya begini kan dituntun, ngang dihidupin motornya. Memang Pak, mudun bayu Pak, turun aja. Turun kentir katanya. Kalau misalnya naik masih masuk akal, kalau turun yang bludak begitu. Alhasil begitulah ya. Akhirnya nggak ditungguin 1 menit 2 menit nyampe, bermenit-menit, jam-jaman itu nyampe jam 5 persis. Nggak balik. Dia ngeliat HP tapi nggak ada sinyal blas. Akhirnya ya Allah, ini aku dikerjain, bener-bener aku mau dibuang atau motifnya apa? Kenapa tadi juga ngomongin yang nggak enak tentang Pak Haji? Akhirnya dia dengan kerentek hati, dengan feelingnya dia, aku harus turun. Tapi jangan lewat jalur tadi, aku jatuh pasti. Tadi aja karena saling pegangan begitu ya, pegangan batu, pegangan apa. Akhirnya aku nurusin jalan ini aja lah, jalan yang tadi. Jalan pelan-pelan begitu kan ya, tapi ya capek, kayak nggak ada ujungnya begitu. Giliran ketemu, alah pakai patah segala. Jadi konon ada jembatan mungkin tadinya. Jadi di situ memang ada bambu tiga ini ya, 3 sap begitu. Mungkin itu buat buat lewat situ karena ininya rusak. Di sampingnya itu dia niti itu pun udah lewat banget. Ini udah lama, ini sononya kayak jurang bisa ngelewatin ke situ. Ini sampai kapan kayak gini? Sementara jalan diikutin bukan turun, makin naik. Apa aku harus balik lagi gitu? Akhirnya dia putar balik lagi, ngelewatin titian tadi lagi. Oh ini kebalikannya, ya naik lagi. Emang tekstur begitu ya, kadang naik terus turun kan begitu ya Nah itu Ruslannya gimana? Nggak balik lagi sama sekali itu nggak ada batang hidungnya, bahasanya seperti itu. Akhirnya dia kerentek dalam hati gini, coba ya kalau misalnya ada orang penduduk atau siapa gitu kan bisa tak tanya-tanyain. Kalau enggak aku minta diantarin pulang, bayar berapa aku pegang duit seperti itu Tapi di tempat tinggi kayak gini ada siapa? Ini lagi ngomong ngeredes begitu, mau nangis malu lah ya, tapi takut banget katanya. Itu papasan sama 4 orang, katanya sama 4 orang. Ana wong di kejauhan ada orang. Itu udah mulai gelap di jam segitu kan, bener-bener udah gelap. Tapi jamnya masih jam 5 lebih. Ini orang makin dekat makin bahagia. Ada warga, ada penduduk desa lah. Aku bisa ikut turun, aku bisa, kalau enggak ya aku bisa ditunjukin kemana jalan turun begitu. Akhirnya pas makin dekat, ternyata 3 orang perempuan dan 1 laki-laki. Yang laki-laki itu
ya kayak nggak pakai baju sih, cuman pakai celana komprang begitu. Dia pegangnya kayak ijuk yang disatuin itu loh Mas, jadi cemeti kayak gitu, jadi dipegangnya nengkok begitu loh Bi. Nah yang pakainya caping lebar, topi yang lebar itu. Begitu juga yang cewek pakainya kayak gitu, Caping semua. caping lebar juga, ada kerudungnya, terus pakainya kayak kebaya ya, kayak orang-orang desa begitulah. Cuman ngempitnya Mas, ngempit itu megangnya diketek begini tuh apa ya, karung yang bekas obat itu loh, itu waring bahasa gitu ya, dilempit-lempit ditaruh di sini, sama pegang arit kayak orang nyari rumput begitu Bi. Terus Pak, amit sewu Pak, jenengan ajeng pundi? Amit sewu, berarti permisi Pak, jenengan mau kemana? Mereka berhenti begini, tapi nggak nyautin Bi, nggak nyautin, cuman ngelihat. Ya Allah, tatapannya sih yang laki-laki itu, perempuannya sama sekali nggak ngelihat Bi. Dicapa begitu nggak ngelirik sama sekali ke arah Ali. Aku salah apa iki kan? Aku salah apa? Orang nanya doang, tapi yang laki-laki tuh ngelirik kayak mbak jelek kayak gitu loh di hatinya dia. Kayak aku masa nanya salah sih. Itu nggak nyaut, malah mau lewat sampingnya Ali. Akhirnya diberani-beraniin. Pak ngapunten, Pak piye ini? Pak ngapunten. Aku mau nanya, jenengan mau kemana? Cuman nuding ke situ doang, Bi. Ke jalan kebalikannya Ali tadi. Pak, saya ini tersesat, ditinggalin sama teman. Saya meminta tunjukin jalan turun ketemu warga yang kampung paling dekat mana. Dia ngomong seperti itu. Akhirnya yang perempuan yang jalannya paling terakhir, melu bayo kalau aku kayak gitu, ikut aja. Nanti kamu juga bisa pulang kayak gitu. Akhirnya, oh ini petunjuk. Kalau dilihat-lihat juga, ya kayak penduduk desa. Cuman yang tiga-tiganya itu perempuan kayaknya muda begitu loh. Nggak terlalu tua banget lah ya. Supaya juga enggak 40-an tahun begitu Bi. Walaupun dia nggak melihat matanya cuma segini gitu ya, orang gelap juga. Akhirnya diikutin di belakangnya, aku melu, aku ikut Mas di belakangnya mereka. Ngelewatin titian tadi nggak ada, ini jalan mana? Titian itu nggak ada Bi, jalannya sama, apa halus begitu loh, kayak aspal dulu tapi halus. Tapi kan banyak daun-daun yang kering jatuhan begitu ya. Kemudian makin akeh, siang aja plak, apalagi makin mau setengah 6-an begitulah Bi, mau maghrib. Aku kan ngeliat HP kok jam segini. Itu jadi mereka diikutin, bukan tambah pelan, jalannya tambah kencang. Akhirnya dia ketinggalan jauh, lari Bi, tuk. Itu apa nyusul mereka. Pak ini masih jauh apa enggak? Yang lebih aneh mereka itu naik, jalannya naik. Si ikutin jalanan tadi itu naik. Kalau ini makin tinggi, gimana aku mau ketemu warga? Ini udah mulai pikirannya dia nggak beres gitu loh. Akhirnya diberani-beraniin untuk berapa kalinya dia ketinggalan. Dia itu nyusul, ngadang di depan. Pak, tolong Pak, saya mau pulang Pak, tunjukin. Karimelu kayak gituin, dibentak. Tinggal ikut aja. Aduh, kayaknya bukan orang baik, hatinya mulai berkecamuk kayak gitu. Akhirnya mereka jalan lagi. Dia itu sengaja memperlambat jalannya, jaga jarak, tapi di dalam hatinya itu ngomong gini, ya Allah, aku salah apa? Aku kerja ya kerja, yang lain gajian aku gajian. Kalau misalnya ini juga sama teman-temannya ada ngertinya, bahkan sama Pak Ruslan. Kemarin anaknya sakit ya aku nengokin, kok ditinggal begini, aku itu kenapa ya? Terus ini yang tak ikutin sebenarnya orang apa bukan gitu loh, orang jahat apa orang baik, tapi nggak ngehitung makhluk apa Bi. Akhirnya gede banget ya ininya. Akhirnya gini, dia itu berdoa, benar-benar ngomong ada suaranya Mas, saya Mas di situ. Ya Allah, kalau memang saya memang harus ikut sama mereka dan itu nanti sampai ke tempat tujuan saya ketemu warga, saya ikhlas capeknya kayak apa. Tapi kalau mereka mau menyesatkan kayak hadirkan sesuatu lah, apapun yang bikin bisa saya pulang begitu Bi. Itu belum ada jawaban, makin gelap. Mungkin kalau di kampungan udah kedengaran azan begitulah, udah bener-bener gelap. Itu kayak dikasih lihat, jadi yang di depan mereka dia nyusul lagi kan, makin deket, kali paling 10 meteran Mas. Ternyata rubah wujudnya Bi, yang di depan itu wujudnya rubah, jadi sepersekian detik itu kayak sek model binatang semua lah, nggak jelas pokoknya modelnya kayak binatang, cuman siluet begitu Bi. Karena gelap ya. Nah ini kan arit kecil, gede-gede banget jadinya Bi, kayak apa yang nomor berapa itu curit yang nomor berapa, yang perempuan kayak gitu, yang laki-laki itu paling serem modelnya, tapi ya kayak semacam kuda
pokoknya hewan lah seperti itu. Tapi dia nggak berani ngomong, Om jenengan siapa atau apa, pokoknya langsung madeg grek, dia ketakutan. Ya pokoknya aku nggak bisa ngapa-ngapain Mas waktu itu Mas Cayung. Nah, lagi ketakutan kayak gitu aku cuman bisa ngomong ya Allah kayak gitu. Mau ini Boleh. Lagi apa ketakutan dia cuman bisa berdoa begitu ya. Iya, dia cuman bisa berdoa ya Allah kayak gitu. Ternyata tangan kanannya dia ada yang narik, dia ngerasanya ada yang narik, seret begitu, melu, kata dia seperti itu. Ada suara tua, melu, kayak gitu, suaranya tua. Lah dia pas nengok begini, ternyata seorang aki-aki yang dia lihat, pakainya hitam semua, kepalanya juga pakai caping sama, tapi segini nih ya, apa namanya, celananya, bajunya hitam, nggak bawa apa-apa, cuman dia narik tangannya dia, melu, kata dia begitu, ayo melu. Itu jalan yang tadinya tadi cuman satu ya, aspal kesana, kayak ada nyabang begitu loh, nyabang. Lah ini kan kesononya kan bukannya jurang-jurang begitu, kalau di sana teksturnya kan begitu kan, aku pernah kayak gitu kan. Ya itu yang aneh. Jadi pas aku tadi ditarik sama bapak-bapak tadi, itu kayak ada jalan cabangan gitu loh, tapi kecil. Nah kesononya aku nggak bisa ngomong apa-apa, yang penting aku nurut begitu ya, aku nurut. Di depannya kayak sorry, tak minum shit, Ada cabang. Ya. Di depannya itu kayak apa, Bro? Di depannya itu cuman kayak gelap, pohon-pohonan begitu, Nah pada saat berapa langkah aku ngomong nanya, jenengan siapa Pak? Aku ya takutnya itu nyesatin lagi, Itu tahu-tahu masuk kayak kebun gelap-gelap, makin gelap banget. Aku udah nggak inget apa-apa lagi. Katanya seperti itu, nggak inget apa-apa. Kayak pingsan gitu. Kayak pingsan, tapi nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa. Tahu-tahu aku di saat aku mungkin lagi masih tiduran belum bangun, dengerin suara orang ngomong Jawa itu banyak banget ya, itu ada ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak kecil. Pas aku bangun itu posisinya pas Isya, ada suara Allahu Akbar, ada orang azan. Itu kayak di depan rumah warga, rumahnya masih ya kayu-kayu begitu ya, di depannya, di terasnya balai-balai pakai kayu juga, bukan bambu, ada bambu kan. Akhirnya itu apa, warga pada muter begini, alhamdulillah udah bangun, kasih minum, kayak banyu kayak gitu, minum, dikasih minum. Terus ditanyain, mulai ditanyain sama yang paling dituakan di situ, siapa Mas, jenengan itu orang mana? Siapa gitu. Orang mana? Siapa orang Kenapa mana? sampai sini? Kenapa gitu. sampai sini? Loh Pak, kok aku di sini? Kenapa aku di sini? Kenapa rame orang? Tadi kan aku nggak diterusin, dia ngomong, Mas itu jenengan pingsan tadi di pertelon katanya. Jadi ada ibu-ibu tadi yang kesorean itu ngarit. Telat itu pulang. Nemuin jenengan itu ngeletak di pinggir jalan, nyampir di batu, batunya gede-gede, nyampir di batu. Akhirnya teriak-teriak minta tolong yang lain, dibawa ke rumah saya. Alhamdulillah udah bangun ya. Tadi gimana? Diceritain semua kejadiannya. Tadi ngikutin orang ya, pengen turun ketemu warga. Terus tahu-taunya malah jadi makhluk begitu. Itu ada yang narik bawa bapak. Oh itu pada alhamdulillah, pas ngomong bapak-bapak itu alhamdulillah semua, Itu jenengan kalau udah ke situ itu ya dari sini nggak kelihatan sih ya. Kalau siang datang, terus sono terus jauh banget. Kalau misalnya turun ke sini, ini paling enggak nanti tengah malam nyampe, itu pun kalau ngerti jalannya kayak gitu. Lah apa maksudnya gimana? Ini saya udah sampai sini saya. Jenengan itu ditulungi bapak tua. Jadi ditulungi bapak tua, ngomongnya begitu. Mereka menyebutnya memang ada sosok yang sering nulungin orang-orang baik begitu ya. Orang-orang baik yang memang tersesat, entah warga, entah orang apa tadi yang berburu, entah apa, orang-orang baik lah, itu sering ditulung sosok kayak tadi. Kelambine irang, pakai segini celananya, pakai caping lebar. Iya gue bapak tua, itu bapak tua. Alhamdulillah pada kayak gitu, pada ngomong, jenengan untung banget ditulungi bapak tua. Itu dia pengen nanya-nanya, bapak itu siapa Mbah, siapa Bu? Ya pokoknya harus ditulungi, alhamdulillah wis kayak itu. Dia nggak bisa tahu lebih lanjut lah kayak gitu. Itu akhirnya pas enakan dikasih makan, nginep di situ, Paginya itu ada pemuda yang punya trail begitu, udah nganterin. Oh
Aku saking berterima kasihnya itu seluruh di dalamnya tas itu isinya ada rokok, ada makanan lah, ringan makanan apa, tak brokin di situ buat bocah-bocah kecilnya. Itu ibu-ibu, Bu, iki nggak tuku kinang gitu gituin. 20-an atau berapa? Banyak orangnya. Malas Anda katanya, 15 orang ada katanya. Kalau bapak-bapak rokok begitu ya. Paginya nyampe sana aku langsung dianterin kata Mas tadi, nyampe rumah aja nggak apa-apa Mas gitu. Sebenarnya masih lemes. Nyampe rumah Bi. Pas sudah nyampe rumah minta uang sama istri. Dikasih 300.000 di waktu itu. Ini buat jajan kamu kayak gitu. Si orang yang nganterin orang tadi. nganterin. Wah kebanyakan ini Mas, saya juga bukan ojek, saya ikhlas. Pokoknya buat kamu. Alhamdulillah ini buat gue tuku wedus cilik katanya begitu. Itu kan waktu itu belum mahal-mahal banget ya. Kalau sekarang udah 1,5 juta paling enggak yang cempek itu ya. Ini ternyata dia memang jatuh sakit si Mas Ali tadi. Pak Haji Ramli nengokin. Jadi hari itu nggak ada tembusan apa-apa, malah amblang. Yang pulang itu Ruslan doang. Katanya si nggak tahu Ali tadi minta turun di sana tapi nggak ikut pulang kayak gitu. Ngertinya Ali nggak bakalan selamat udah di sana. Terus aku gini Pak Haji, udah dia cerita-cerita sama Pak Haji, dia ngomong Ceritain semua kejadian tadi ya. Tapi dipotong sama dia sendiri, takutnya jelek-jelekin gitu. Wis terusin aja cerita. Aku udah ngerti urusan kayak apa. Jadi aku dapat laporan dari beberapa karyawan. Setelah kamu diangkat jadi tangan kanan saya, itu Ruslan sering ngembusin nafas nggak enak. Jadi sering cerita-cerita yang nggak karuan, jelek-jelekin saya, jelek-jelekin kamu. Oh kayak gitu Pak Haji. Iya tadi di jalan juga begitu. Ngapunten ini aslinya begitu. Iya makanya kamu itu lagi dijebak ceritanya itu mau dibuang di alas begitu. Ya mbuh mati mbuh primen katanya seperti itu. Oh ternyata dia itu iri, kenapa harus Ali, sedangkan saya orang lama. Kalau dia kinerjanya baik, orangnya benar ya saya angkat. Kayak gitu, saya mah apa yang mereka lakukan seperti itu. Terus saya gimana? Ya gimana udah sehat berangkat. Ruslannya bi aku nggak enak, wedi juga bi takut. Ya udah saya pecat katanya seperti itu, udah dipecat. Berarti sehari lalu udah dipecat. Itu ceritanya seperti itu. Akhirnya dia lanjut sampai sekarang. Iya. Iri dengki ya kayak gitu ya. Iya. Efeknya kayak gitu. Efeknya. Itu di daerah mana sih Bu kira-kira? Si daerah Yang gunungnya itu itu daerah. gunungnya ya daerah atas lah, Purwokerto ke atas sana. Kan ini kan Gunung Slamet 3 Berarti jalur selatan ya? selatan. Jalur selatan. 4 apa 5 kabupaten ya Gunung Slamet dikelilingi. Brebes, Tegal, Pemalang, Malang sama itu Bumi Ayu. Brebes itu, iya Kabupaten Brebes bener ya? iya sama bener. Apa sih? Iya pokoknya itu daerah Kidul. Banjarnegara kalau nggak salah. Iya daerah sini lah. Mana ya? Udah masuk Purwokerto juga ngelilingin itu. 5 semuanya. kabupaten Iya, 5. kalau nggak salah. Banyumas kabupaten Banyumas, iya Banyumas. Ya, tadi ceritanya Mas Ali mengisahkan kayak gitu. Ya siapa tahu ada ini ya Via. Tapi yang jelas itu Mas Ali memang orang baik, jujur gitu. Jadi kata bapak yang tadi yang nulungin warga, nah wong ngelek orang bakal ditulungi katanya. Tapi dia muncul kalau memang diperlukan dan itu Darurat, baik, kondisinya darurat. Tapi nyebutnya bapak tua wis nggak mau ditindaklanjuti, dikorek itu siapa itu nggak mau, mereka nutup itu. Ya kebayang sih malam-malam di hutan sendirian gitu ya. Orang ada temennya aja serem. Serem belum lagi ketemu sama hewan-hewannya ya. Iya, hewan sih mungkin nggak terlalu banyak sih. Hewan yang kecil-kecil itu loh. Hewan nggak sebenarnya. Blok lemute coba. Hewan itu nggak terlalu banyak sebenarnya. Dan mungkin di ketinggian segitu juga, kalau emang udah tinggi banget itu nyamuk makin sedikit. Oh iya, dingin ya. Karena dingin nyamuk itu mulai sedikit. Cuman itu tadi kondisi capek. Lapar, stres. Nah itu yang bikin itu tadi pikiran kacau segala macam. Makanya banyak orang kecelakaan di gunung kan lebih ke itu. Selain ada faktor medis juga ya, kayak hipotermia segala macam. Hipotermia kan kayak udah badannya kedinginan segala macam. Padahal faktor dirinya sendiri udah lelah. Iya betul. Dan mungkin setelah lelah kayak gitu jadi lebih sensitif juga, namanya indera segala macam, panik gitulah. Dan ya akhirnya melihat yang seperti itu dan bisa
berinteraksi dengan yang si bapak tua tadi ya. Betul. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Ali di rumah udah berbagi ceritanya dan semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Ya, kita harus lebih hati-hati dengan orang di sekitar kita. Kita bukan nggak harus jahat ke mereka enggak, tapi setidaknya harus lebih hati-hati lah. Terutama saat ada insting gitu, oh ini orang bakal nggak bener segala macam ya. Kita prepare lah, kita aware dari awal kayak gitu. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.